Kita duduk di ini majelis dalam rangka tahun baru Islam. Sedikit saya jelaskan dan saya ceritakan awal mula daripada penetapan tahun baru Hijriah. Di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan juga dalam kitab Tarikh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu kitab Syiarul Alam An-Nubala, bahwasanya pada masa jahiliyah sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah di tahun kedua, umat Islam tidak punya tahun. Jadi waktu itu umat Islam memakai apa? Pakai kalender Komariah. Jadi berdasarkan hitungan bulan. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tapi nggak ada tahun. Sehingga penamaan tahun ketika itu, orang-orang waktu itu bahkan sampai di zamannya Nabi, mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil atau tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wa summiya Amal Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ilal Makkah wa kana fihi filun adim lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasyah datang ke Makkah bawa pasukan yang membawa gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang tahun itu kejadian paling besar adalah datangnya pasukan gajah ke Makkah. Makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idzni. Kenapa dinamakan Sanatul Idzni? Tahun yang dimana tahun diizinkan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad dan sahabat diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena pada tahun tersebut, sepanjang tahun itu kejadian terbesar, Nabi Muhammad dan para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu, yakni Mekah banjir, sehingga Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak, kemudian diperbaharui, direnovasi, sehingga tahun itu dinamakan tahun renovasi Ka'bah. Begitu terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda, sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua. Ketika itu beliau tulis surat untuk Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di daerah Basrah, Irak. Dalam kitab sebutannya begini: innahu ya'tina min amiril mu'minin kitaban maktub fihi Sya'ban walam nadri ayu syai'in na'mal ahwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-'am Sya'ban istiqbal. Telah sesungguhnya datang kepada kami sebuah tulisan, yakni sebuah surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tertulis dalam surat tersebut Sya'ban, bulannya doang, karena nggak ada tahun. Nah, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Apakah Sya'ban ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Kami nggak tahu, karena nggak punya tahun. Akhirnya ketika Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut, beliau berkata, "Ba'u linnas syai'an liya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana mereka bisa mengenal. Maksudnya apa? Bikin kalender, bikin tahun buat umat Islam. Fa'istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam dimulai dari Nabi Muhammad lahir, diambil dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada lagi yang usul, banyak usulan. Dari sekian banyak usulan yang diambil usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan beliau? Letakkan tahun bagi umat Islam diambil dari apa? Diambil mulai dari kita meninggal dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya dinamakan tahun baru Hijriah. Kenapa? Karena diambil dari kata hijrah
ditentukan mulai dari hijrahnya Nabi berdasarkan musyawarah dan usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau berbicara tentang tahun baru Hijriah tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hijrah? Panjang. Kalau saya mau jelaskan tentang hijrah saja sampai subuh nggak selesai. Imam Suyuti berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasru tarkil awal itharan li thani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahu min khafal fitna wal ittidari fi dhatillah. Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Intinya saja, sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-muhajir man hajara ila ma'anahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Allah larang mabuk, kamu nggak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang judi, kamu nggak berjudi, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, berarti kamu orang yang berhijrah. Oleh karenanya di tahun baru ini 1440 Hijriah, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari apa? Dari keterpurukan menuju kejayaan dan kemakmuran. Hijrah dari apa? Dari kemalasan menuju mujahadah, menuju giat untuk beribadah. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari perbuatan dosa menuju taubat dan pintu pengampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah anak-anak muda, hijrah. Sebelumnya tahun kemarin suka nongkrong-nongkrong, tahun sekarang hijrah, nongkrongnya di masjid, nongkrongnya di majelis taklim, nongkrongnya di majelis ilmu. Hijrah.